Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Karunia Ramadan. Saya bersama Singgih Prabowo, Haris Dwi Prasetyo. Saya akan menjelaskan materi tentang DBMS. Apa itu DBMS? DBMS adalah singkatan dari Database Management System. Sebelum membahas lebih dalam tentang apa itu DBMS, ada baiknya kita memahami juga apa itu database. Database atau basis data merupakan sekumpulan informasi yang disimpan dalam sebuah perangkat komputer. Seluruh informasi dalam sebuah database memiliki sebuah struktur agar dapat dikelola dengan menggunakan komen atau perintah tertentu. DBMS adalah sebuah software yang dirancang khusus untuk menghubungkan database dengan pengguna agar proses pengelolaan data dapat berjalan dengan baik. Sebuah DBMS pada dasarnya bertugas untuk mengelola data, database engine, dan skema database agar proses manajemen dan pengorganisasian data dapat berjalan dengan lancar. Dengan kata lain, DBMS adalah sebuah perantara visual yang dapat membantu pengguna untuk membaca, memperbarui, mengorganisir, dan menghapus data yang tersimpan dalam database dengan mudah. Untuk berkomunikasi dengan sebuah DBMS, user perlu menggunakan bahasa komputer tertentu sesuai dengan sistem yang digunakan. Terdapat dua jenis bahasa komputer yang dapat digunakan untuk berkomunikasi dengan DBMS. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Bahasa ini digunakan untuk membuat data dan mengubah struktur dari sebuah objek dalam database seperti view, skema, tabel, indeks, dan sebagainya. Yang kedua ada Data Manipulation Language atau DML. Bahasa ini digunakan untuk membuat dan mengubah struktur dari sebuah objek. Yang pertama ada Data Definition Language atau DDL. Bahasa ini digunakan untuk membuat dan mengubah struktur dari sebuah objek dalam database seperti view, skema, tabel, indeks, dan sebagainya. Yang kedua ada Data Manipulation Language. Bahasa ini digunakan untuk memberikan perintah untuk memanipulasi sebuah data dalam database. Perintah tersebut meliputi pengambilan data, menambahkan data, mengubah data, dan menghapus data. Salah satu bahasa pemrograman yang paling umum oleh sebuah sistem pengelolaan basis data adalah Structured Query Language atau SQL. Fungsi DBMS. DBMS memiliki beberapa fungsi utama, yaitu yang pertama, mendefinisikan data beserta kaitannya. Sebuah database memiliki cangkupan informasi yang sangat besar yang tersimpan dalam bentuk dokumen atau tabel. DBMS membantu mendefinisikan di mana sebuah informasi terletak beserta kaitannya dengan informasi di tabel atau dokumen lain. Yang kedua, memanipulasi data. Salah satu fungsi mendasar DBMS adalah untuk menyimpan, memperbarui, atau menghapus data dengan lebih mudah. Hal ini dapat terjadi karena adanya interface visual yang dapat membantu user untuk memanipulasi data tanpa perlu mengakses sumber informasinya. Kemudian yang ketiga yaitu meningkatkan integritas data. Dalam sebuah DBMS terdapat beberapa basis data yang dapat diakses oleh banyak user. Maka dari itu, akurasi dan konsistensi data dalam database adalah suatu yang mutlak. Sistem pengelolaan basis data membantu memastikan bahwa seluruh data tetap akurat dan tersusun secara konsisten. Yang keempat yaitu backup dan recovery data. DBMS memiliki fitur backup dan recovery data otomatis yang tentunya sangat berguna untuk mencegah hilangnya informasi penting.
para user tidak perlu lagi menjalankan pencadangan berkala karena sudah ditangani oleh sistem. Selain itu, sistem pengolahan data juga secara otomatis mengembalikan database ke versi stabil ketika terjadi sistem crash atau failure untuk mencegah hal tersebut terjadi lagi. Kemudian yang kelima yaitu mempercepat akses data. Sistem pengolahan basis data membantu user dalam memperoleh hasil dari query, maka dengan mereka dengan cepat dan akurat. Dengan kata lain, sistem pengolahan basis data juga berperan dalam satu entitas lain. Dalam network database, sebuah entitas dapat memiliki hubungan induk atau anak dengan lebih dari satu entitas lain. Contoh network database antara lain Integrated Data Store atau IDS, Integrated Database Management System atau IDMS, Raima Database Manager, Turbo Image, Univac DBMS 1100. Kemudian yang ketiga ada relation database. Dalam sebuah relation DBMS atau RDBMS, hubungan antar data bersifat relation serta data disimpan dalam tabel yang berisi kolom dan baris. Kolom berisi atribut, sedangkan baris berisi record atau data. Untuk mengoperasikan RDBMS seperti menambah, mengurang, menghapus, dan memanipulasi data, user perlu menggunakan Structured Query Language atau SQL. Contoh RDBMS antara lain MySQL, PostgreSQL, Oracle DB. Berperan dalam meningkatkan produktivitas kerja yang berkaitan dengan data. Yang keenam yaitu mengurangi inkonsistensi data. Sistem pengolahan basis data membantu user dalam memperoleh hasil dari query mereka dengan cepat dan akurat. Dengan kata lain, sistem pengolahan basis data juga berperan dalam meningkatkan produktivitas. Salah satu peran penting sistem pengolahan basis data adalah memastikan data yang tersimpan adalah versi terbaru, sehingga tidak ada kesenjangan versi data antara seluruh user. 7. Keamanan data. Keamanan data merupakan harga mati dalam sebuah basis data, sehingga pengaturan otorisasi user merupakan hal yang sangat penting. Sistem pengolahan basis data dapat memfasilitasi hal tersebut dengan adanya fitur otorisasi akses menggunakan username dan password. Yang selanjutnya terdapat jenis-jenis DBMS. Sistem pengolahan basis data terbagi menjadi beberapa jenis. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, Hierarchical Database. Hierarchical Database atau basis data berbentuk hierarki merupakan jenis sistem pengolahan basis data dengan struktur hubungan parent-children atau induk-anak. Dalam sistem pengolahan jenis hierarchical, data juga memiliki informasi mengenai hubungan ibu atau anak di dalam grup mereka. Yang kedua yaitu network database. Network database atau basis data jaringan yaitu menggunakan sebuah struktur jaringan untuk membentuk hubungan atau relationship antar entitas di dalamnya. Secara teknis, network database merupakan bentuk turunan dari hierarchical database.
Namun jika dalam bentuk hierarki sebuah entitas hanya dapat memiliki hubungan induk atau anak dengan satu entitas lain dalam network. Kelebihan dan kekurangan DBMS. Berikut adalah beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem manajemen basis data DBMS. Kelebihan DBMS: 1. Meningkatkan kualitas data sharing. DBMS membantu menciptakan lingkungan di mana user dapat dengan mudah mengakses data yang telah diatur secara rapi. 2. Meningkatkan efisiensi kerja sama. Karena sifatnya yang dapat digunakan secara bersamaan, DBMS meningkatkan efisiensi kerja pada tim yang membutuhkan kolaborasi secara real time. 3. Mempermudah pengambilan keputusan. Data yang tertata rapih dan mudah diakses akan meningkatkan kualitas informasi yang diperoleh dari data sehingga keputusan yang diambil juga akan semakin baik. Kekurangan DBMS: pertama, penambahan biaya operasional. Sistem manajemen basis data perlu menggunakan konfigurasi hardware dan software yang rumit sehingga perlu ditangani oleh pekerja dengan keterampilan tertentu. 2. Sistem pengelolaan yang rumit. Ketika sebuah organisasi memutuskan untuk mengadaptasi DBMS, maka mereka perlu memperbaiki sebuah sistem untuk mengelola seluruh aspek dari basis data, baik teknis maupun non-teknis. 3. Frekuensi pembaruan. Penyedia DBMS seringkali memperbarui produk mereka untuk menambahkan fitur baru dalam versi yang dijual terpisah. Versi terbaru dari sebuah DBMS juga terkadang perlu diimbangi dengan pembaruan hardware yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila banyak kesalahan mohon dimaafkan. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.